Apa itu hujan asam? Hujan asam merupakan jenis presipitasi yang mengandung kadar asam nitrat dan asam sulfat yang tinggi. Hujan asam tidak hanya berupa hujan biasa, tapi bisa juga muncul dalam bentuk salju, kabut, atau partikel-partikel kering yang jatuh dan mengendap di permukaan bumi. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer dan diangkut oleh angin dan arus udara. Kedua senyawa ini bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Kemudian asam-asam ini bercampur dengan air dan bahan-bahan lainnya sebelum jatuh ke tanah. Faktor penyebab terbentuknya hujan asam bisa secara alami, seperti erupsi gunung berapi. Akan tetapi, faktor campur tangan manusia cenderung lebih banyak, seperti pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan dan peralatan berat, manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Perbedaan antara hujan biasa dan hujan asam ada pada pH-nya. Hujan normal sedikit bersifat asam dengan pH sekitar 5,6. Namun, hujan asam memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan pH antara 4,2 hingga 4,4. Dampak hujan asam terhadap tanah. Hujan asam memiliki kadar pH di bawah 5,6 yang dapat menyebabkan hilangnya unsur hara seperti kalsium, kalium, natrium, serta magnesium. Aktivitas ini juga menyebabkan turunnya kesuburan tanah sehingga mengurangi mikroorganisme, sangat terganggu kesuburan tanah itu sendiri yang dapat menyebabkan terganggunya sistem dekomposisi pada tanah. Kemudian dalam jangka waktu yang panjang, tanah akan menghilangkan kesuburannya serta menurunnya secara drastis. Contoh yang terjadi akibat dampak dari hujan asam ini yaitu seperti contoh di industri Eropa Timur serta di pegunungan Alpine di Amerika Serikat. Pertama adalah akan mengganggu produktivitas daripada pertanian di Indonesia juga. Yang kedua akan mengurangi tingkat kadar kesehatan daripada tanah yang akan menyebabkan turunnya produktivitas daripada hasilan dari pertanian itu sendiri. Yang ketiga, hal tersebut juga akan mengganggu perekonomian pertanian Indonesia khususnya di agromaritim, baik itu dari agricultural darat ataupun maritim. Hujan asam akan berdampak kepada gangguan ekosistem daripada makhluk hidup itu sendiri sehingga banyak sekali tanaman ataupun barang-barang pertanian lainnya yang mengalami sebuah kegagalan panen dan ini akan merugikan pada sistem ekonomi pertanian di Indonesia. Solusi untuk mengatasi hujan asam, yang pertama, teknologi pengurangan emisi. Penerapan teknologi yang dapat mengurangi emisi SO2 dan NO2 penting, seperti penggunaan bahan bakar rendah sulfur, filter, partikulat, dan katalis pengurangan NO2. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Penerapan regulasi yang ketat dan kebijakan pemerintah dalam mengontrol emisi polutan adalah kunci. Yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang dampak hujan asam dan cara menguranginya penting bagi semua pihak. Yang keempat adalah kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi antar industri untuk berbagi praktek terbaik dan inovasi yang dalam teknologi bersih adalah langkah penting.